Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Marcel dengan NIM P022 3038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari Makul Aswaja atau Al-Sunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama, pengenalan akidah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah salah satu tokoh agama Islam yang terkenal dengan pemikiran akidahnya yang mendalam. Beliau merupakan seorang teolog dan sufi yang hidup pada abad ke-7 Masehi di Basrah atau Irak. Nah, yang kedua, latar belakang kehidupan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dilahirkan pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di sebuah kota yang bernama Basrah atau Irak. Beliau dibesarkan dalam lingkungan yang taat akan agama dan memiliki kepribadian yang sangat soleh sejak kecil. Sejak usia muda, Imam Hasan Al-Basri giat mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, terutama di bidang teologi, di hadis, dan tasawuf. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar dan tokoh sufi yang sangat disegani pada masanya. Pemikiran teologi Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, konsep Tuhan. Imam Hasan Al-Basri memiliki pemikiran teologis yang berfokus pada kemahakuasaan dan keesaan Tuhan. Beliau menekankan kebutuhan untuk bertauhid dan menyembah Tuhan secara murni tanpa menyekutukannya. Yang kedua, konsep manusia. Dalam pandangan Imam Hasan, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah dan mematuhi perintahnya. Beliau menekankan pentingnya taubat, zuhud, dan ketakwaan sebagai upaya manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Yang ketiga, konsep akhirat. Imam Hasan Al-Basri memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan akhirat. Beliau meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan yang kekal adalah kehidupan di akhirat, sehingga manusia harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Nah, yang keempat, konsep takwakal dalam ajaran Hasan Al-Basri. Yang pertama, kepasrahan diri. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan pentingnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa takut akan akibat yang akan terjadi. Nah, yang kedua, kesabaran. Beliau menekankan bahwa takwakal tidak berarti pasif, melainkan kebutuhan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi segala ujian dari Tuhan. Yang ketiga, keikhlasan. Takwakal sejati adalah ketika seorang melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus, semata-mata karena Tuhan, tanpa mengharapkan imbalan apapun atau duniawi. Nah, yang kelima, pandangan Imam Hasan Al-Basri tentang zuhud. Yang pertama, hidup sederhana. Imam Hasan Al-Basri
adalah tokoh penting dalam perkembangan ajaran zuhud dalam Islam. Beliau menekankan pentingnya hidup sederhana dan minimalkan keterikatan kepada hal duniawi. Yang kedua, penguasaan hawa nafsu. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan bahwa untuk mencapai derajat spiritual yang tinggi, manusia harus mampu menguasai hawa nafsu dan menjauhkan diri dari kecintaan yang berlebihan terhadap materi. Yang ketiga, fokus pada akhirat. Beliau menekankan pentingnya fokus pada kehidupan akhirat dengan melakukan ibadah zikir dan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, yang keenam, peran Imam Hasan Al-Basri dalam perkembangan tasawuf. Imam Hasan Al-Basri merupakan salah satu tokoh kunci dalam perkembangan tradisi tasawuf Islam. Melalui ajaran-ajarannya yang menekankan pada pentingnya zuhud, takwakal, dan cinta ilahi, beliau memberikan pengaruh besar terhadap para pengikut dan murid-muridnya. Pemikiran yang mendalam tentang makna spiritual dalam kehidupan telah memperkaya khazanah intelektual Islam dan menjadi inspirasi bagi masyarakat, bagi banyak sufi kemudian hari. Jasanya dalam meletakkan dasar-dasar teologis tasawuf Sunni tidak dapat diragukan lagi. Nah, yang ketujuh, ajaran Imam Hasan Al-Basri tentang cinta ilahi. Yang pertama, cinta kepada Tuhan. Imam Hasan Al-Basri menekankan bahwa cinta kepada Tuhan adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Dia mengajarkan untuk senantiasa mengingat dan mencintai Sang Pencipta dalam setiap detak jantung dan hembusan napas. Yang kedua, penyerahan diri penuh. Menurut Hasan Al-Basri, cinta ilahi menuntut penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Seorang muslim harus rela mengorbankan segala kepentingan pribadinya demi memperoleh ridho dan kehadiran dari Tuhan. Yang ketiga, peniadaan ego. Imam Hasan mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan membutuhkan peniadaan ego dan keinginan pribadi. Seorang hamba harus memusnahkan segala sifat buruk dalam dirinya untuk mencapai kedekatannya dengan Tuhan. Pemikiran Imam Hasan Al-Basri terhadap ulama sufi lainnya. Warisan intelektual. Pemikiran teologis dan ajaran spiritual Imam Hasan Al-Basri banyak mempengaruhi perkembangan tasawuf di kalangan ulama sufi. Sesudahnya seperti Rabi'ah Al-Dawiyah dan Abu Yaid Al-Bustamid dan Junai Al. Yang kedua, perkembangan pada zuhud. Konsep zuhud yang ditekankan oleh Imam Hasan Al-Basri menjadi landasan bagi para sufi untuk melepaskan diri dari keterikatan materi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga,
inspirasi takwal. Ajaran tentang takwakal atau tundukan total kepada kehendak Tuhan dalam pemikiran Imam Hasan Al-Basri menjadi sumber inspirasi bagi para sufi untuk mencapai ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, yang terakhir atau yang ke-10, relevansi ajaran Imam Hasan Al-Basri di masa kini. Yang pertama, pentingnya kesederhanaan. Ajaran Imam Hasan Al-Basri tentang zuhud atau kesederhanaan hidup sangat relevan di masa kini di tengah budaya konsumerisme. Ajarannya mengingatkan kita untuk hidup dengan lebih sederhana dan tidak keterkaitan pada materi. Yang kedua, ketakwaan dan ketakwakal. Pemikirannya tentang pentingnya ketakwaan dan takwakal pada Tuhan masih sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup modern. Hal ini dapat membantu kita tetap tenang dan berserah diri dalam menghadapi segala permasalahan. Yang ketiga, cinta ilahi. Ajaran Imam Hasan Al-Basri tentang cinta ilahi dapat menjadi inspirasi bagi umat muslim di masa kini untuk mengembangkan hubungan spiritual yang lebih mendalam dengan Sang Pencipta. Yang keempat, peran tasawuf. Pemikirannya tentang peran tasawuf adalah dalam menyeimbangkan aspek lahiriah dan batinlah manusia. Masih sangat relevan. Hal ini dapat membantu umat muslim menjalani kehidupan yang lebih selaras dengan ajaran Islam. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau kurang penempatan dalam pembacaan materi, saya mohon maaf. Dan saya Andi Marcel pamit undur diri. Terima kasih.